Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 5B, di mana di praktikum 2 kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil pengerjaan kami melalui studi kasus tentang linear programming dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Kelompok 9 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Irda Handriani dengan NIM 1902301018, kemudian ada Jailani dengan NIM 1902301020, dan Sa'diah dengan NIM 1902301048. Kemudian kita bahas tentang apa sih di presentasi ini? Nah, kita membahas ada 3, yaitu ada linear programming, metode grafik, dan metode simplex. Nah, linear programming adalah suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah. Kemudian ada metode grafik, yaitu penyelesaian dalam linear programming yang menyelesaikan permasalahan saat variabel keputusan sama dengan 2. Kemudian ada metode simplex, yaitu penyelesaian dalam linear programming yang menyelesaikan permasalahan saat variabel keputusan 2 atau lebih. Nama saya Jailani, saya akan menjelaskan contoh nomor 1. Soalnya itu PT Dimensi adalah sebuah perusahaan di bidang meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan pemolesan. Fungsi proses perakitan memiliki 60 jam kerja dan fungsi proses pemolesan memiliki 40 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan masing-masing 4 jam dan 2 jam untuk perakitan dan pemolesan. Sedangkan satu kursi membutuhkan masing-masing 2 jam dan 4 jam perakitan dan pemolesan. Laba untuk tiap meja sekitar $8 dan tiap kursi $6. Lalu bagaimana menentukan kombinasi terbaik dan meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, itu formulasi persoalan. Di sini ada tabel waktu yang dibutuhkan, total jam dan tersedia. Perakitan mejanya 4, kursi 2, total jam tersedia 60. Pemolesan meja 2, kursi 4, 48, laba unit $8 dan $6. Formulasi persoalannya, misalkan X sama dengan jumlah meja yang dibuat, Y jumlah kursi yang dibuat, Z jumlah kontribusi laba seluruh meja dan kursi. Model program linearnya adalah maksimum laba Z sama dengan 8X tambah 6Y dengan batasan 4X tambah 2Y kurang dari 60. 2X tambah 4Y kurang dari 48. Perakitannya 4X tambah 2Y sama dengan 60, X sama dengan 0, lebih dari 4 kali 0 tambah 2Y sama dengan 60. Ada 0 tambah 2Y sama dengan 60, 2Y sama dengan 60, Y benar ruas, 60 bagi 2 sama dengan hasilnya 30. Koordinat X yaitu 0,30. Kita sebelahnya lagi 4X tambah 2Y sama dengan 60, Y sama dengan 0, lebih dari 4X tambah 2 kali 0 sama dengan 60. 4X sama tambah 0 sama dengan 60. 4X sama dengan 60. Benar ruas lagi, X sama dengan 60 bagi 4 sama dengan hasilnya itu adalah 15. Koordinat X-nya itu adalah 15,0. Bagian pemolesan, sini ada 2X tambah 4Y sama dengan 48. X sama dengan 0 lebih dari 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 48. 0 tambah 2Y sama dengan 48, 2Y sama dengan 48 ya, karena pindah ruas. Y sama dengan 48 bagi 2 sama dengan 24. Koordinat X-nya itu 0,24. Sebelahnya di sini ada 2X tambah 4Y sama dengan 48, Y sama dengan 0 lebih dari 2X tambah 4 kali 0 sama dengan 48. Jadi 4 kali 0 dia hasilnya 0, yaitu 2X tambah 0 sama dengan 48, 2X sama dengan 48 dan ruas X sama dengan 48 bagi 2 yaitu hasilnya itu 24. Koordinat X nya itu 24,0. Oke, kelanjutannya tuh di sini ada grafiknya itu titik A 0,0, kita dapat dilihat, titik B nya 0,12, titik C 15,0, titik D tidak diketahui. Itu ada fungsi perakitan, daerah visible dan fungsi pemolesan. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Sini ada 4X tambah 2Y sama dengan 60, 2X tambah 4Y sama dengan 48. Kita kalikan 2, 8X tambah 4Y sama dengan 20. Bawahnya lagi tuh 2X sama 4Y sama 48 tuh kali 2, 2X sama 4Y sama dengan 48. Jadi 8X sama 4Y sama dengan 120. Turun ke bawah itu jadi kan 6X kurang itu sama dengan 120 dikurang 48 sama dengan 72. X nya itu sama dengan 72 bagi 6 sama dengan 12. Jadi menghasilkan titik D yaitu 12,6. 6 nya itu dapat dari substitusikan nilai X, yaitu X sama dengan 12, 2X
tambah 4Y sama dengan 48. 2 tanda kurung 12 terbuka tambah 4Y sama dengan 48. 24 tambah 4Y sama dengan 48. 4Y sama dengan 48 dari ruas itu dikurang 24. 4Y sama dengan 24, yaitu 24 bagi 4 sama dengan 6. Di sini ada titik A 0,0 sama dengan 8 kali 0 tambah 6 kali 0 sama dengan 0. Titik B 0,12 sama dengan 8 kali 0 tambah 6 kali 12 sama dengan 72. Titik C 15 kali 0 sama dengan 8. 15 tambah 6 kali 0 sama 120. Titik D itu 12,6 sama dengan 8 kali 12 tambah 6 kali 6 sama dengan 96 tambah 36 tuh 8 kali 12 96. 6 kali 6 36. 96 tambah 36 sama 36 sama 132 maksimal. Kesimpulannya itu titik D menghasilkan laba sebesar 132. Jadi titik D adalah titik optimal, sehingga keputusannya meja dibuat sebanyak 12 buah dan kursi sebanyak 6 buah. Terima kasih. Berikut ini adalah contoh soal penyelesaian linear programming dengan metode grafik. Perusahaan agroindustri Agri milik Jaya memproduksi dua macam produk, yaitu susu fermentasi dan keju. Beberapa persoalan yang perlu diperhatikan adalah yang ke A, untuk memproduksi susu fermentasi diperlukan 20 menit mesin 1, 10 menit mesin 2, 40 menit packaging, dan 20 menit proses finishing. Sedangkan untuk memproduksi keju diperlukan 10 menit mesin 1, 30 menit mesin 2, 10 menit packaging, dan 20 menit proses finishing. Yang ke B, kapasitas maksimum masing-masing mesin adalah mesin 1 1000 menit, mesin 2 600 menit, proses packaging 800 menit, proses finishing 800 menit. Yang C, potensi keuntungan yang akan diperoleh adalah Rp300 untuk susu fermentasi dan Rp400 untuk keju. Sebagai pimpinan perusahaan, Anda diminta untuk mencari beberapa kombinasi produksi yang paling optimal dan jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Cara menjawabnya adalah, misal produksi susu fermentasi X dan produksi keju Y. Fungsi batas yang ada, maka mesin 1 20X ditambah 50Y sama dengan 1000, mesin 2 10X ditambah 30Y sama dengan 600, proses packaging 40X ditambah 10Y sama dengan 800, proses finishing 20X ditambah 20Y sama dengan 800, sehingga fungsi tujuannya adalah Z sama dengan Rp300 X ditambah Rp400 Y. Dari data di atas dapat digambarkan grafik sebagai berikut. Kemudian pada gambar di atas terlihat bahwa posisi keuntungan maksimum terdapat pada perpotongan antara fungsi 40X ditambah 10Y sama dengan 800, 20X ditambah 50Y sama dengan 1000. 40X ditambah 10Y sama dengan 800. 40X ditambah 100Y sama dengan 2000. 10Y dikurang 100Y sama dengan minus 90Y. Sedangkan 800 dikurang 2000 sama dengan minus 1200. Lalu minus 1200 dibagi 90Y sama dengan Y sama dengan 13,33 dibulatkan menjadi 13 unit. Kemudian perhitungan 40X ditambah 10Y sama dengan 800. 40X ditambah 10 buka kurung 13 tutup kurung sama dengan 800. 40X sama dengan 800 dikurang 130 sama dengan 670. X sama dengan 670 dibagi 40 sama dengan 16,75 dibulatkan menjadi 17 unit. Kombinasi
Kombinasi produksi yang optimal adalah susu fermentasi 17 unit, keju 13 unit. Keuntungannya adalah 17 dikali buka kurung Rp300 ditambah 13 dikali Rp400 sama dengan Rp5.100 ditambah Rp5.200 sama dengan Rp10.300. Studi kasus ketiga untuk linear programming dengan menggunakan metode grafik yaitu pada Krishna Furniture, di mana perusahaan ini bergerak di bidang jasa pembuatan meja dan juga kursi. Nah, keuntungan yang diperoleh jika memproduksi 1 unit meja adalah $7, sedangkan keuntungan yang diperoleh jika memproduksi 1 unit kursi adalah $5. Untuk membuat 1 unit meja diperlukan 4 jam kerja dan untuk pengecatannya memerlukan waktu 2 jam kerja. Sedangkan untuk pembuatan 1 unit kursi memerlukan waktu 3 jam kerja, sedangkan untuk pengecatannya yaitu 1 jam kerja. Permasalahan yang ada di perusahaan ini yaitu jumlah jam kerja untuk pembuatan meja dan kursi hanya 240 jam, sedangkan untuk pengecatannya hanya 100 jam. Nah, berapakah produksi yang sebaiknya dilakukan ataupun produksi maksimum agar keuntungan yang didapat itu maksimal? Nah, dari soal tadi ataupun kasus tadi, maka kita masukkan semuanya ke dalam tabel seperti yang terlampir pada PPT. Kemudian untuk formulasi persoalan yaitu dimisalkan jumlah meja yang dibuat itu sebagai X, sedangkan untuk jumlah kursi yang dibuat itu dimisalkan dengan variabel Y. Kemudian kita membuat model linearnya di mana fungsi tujuannya dimodelkan yaitu Z sama dengan $7 X plus $5 Y. Sedangkan untuk fungsi batasannya yang pertama ada 4x plus 3y kurang dari sama dengan 240 sebagai fungsi batasan pembuatan. Sedangkan untuk fungsi batasan pengecatan yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 100. Untuk mencari koordinat x, y pada fungsi pembuatan, kita masukkan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi 4x plus 3y sama dengan 240. 4 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 3y sama dengan 240. Lalu y kita sama dengan 240, 3 pindah ruas menjadi pembagian sehingga 240 dibagi 3, sehingga didapatkan hasil y sama dengan 80. Untuk mencari titik x pada fungsi pembuatan ini, maka dimasukkan nilai y sama dengan 0 ke dalam persamaan 4x plus 3y sama dengan 240. 4x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 240. 3 dikali 0 sama dengan 0 sehingga hanya sisa 4x sama dengan 240. X sama dengan 240, 4 pindah ruas menjadi 240 dibagi 4 jadi x sama dengan 60, sehingga koordinat untuk fungsi pembuatan yaitu 60,80. Untuk mencari koordinat x, y pada fungsi pengecatan, maka kita masukkan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan 2x plus y sama dengan 100. Nah, 2 dikali 0 sama dengan 0 sehingga hasilnya adalah y sama dengan 100. Untuk mencari nilai x, maka kita masukkan y sama dengan 0 ke dalam persamaan yang sama yaitu 2x plus y sama dengan 100. Y dikali 0 hilang, tinggal 2x sama dengan 100. Lalu 2 pindah plus menjadi x sama dengan 100 dibagi 2 sehingga didapatkan hasil 50. Sehingga koordinat x, y untuk pengecatan yaitu 50,100. Kemudian kita masukkan koordinat-koordinat yang telah kita dapat tadi ke dalam sebuah grafik seperti pada PPT yang telah dilampirkan. Nah, lalu kita ketahui untuk titik A yaitu 0,0 atau titik pertama. Kemudian untuk titik B dan C yaitu adalah titik yang bersinggungan, di mana garis fungsi bersinggungan pada saat di sumbu Y yaitu 0,80 dan untuk di sumbu X itu 50,0. Sehingga yang kita cari adalah berapa titik koordinat singgungan yaitu titik D. Kemudian untuk mencari titik D, kita melakukan metode eliminasi dengan mengeliminasi persamaan batasan. Yang pertama persamaannya adalah 4x plus 3y sama dengan 240 menjadi 4x plus 3y sama dengan 240. Kemudian untuk yang 2x plus y sama dengan 100 menjadi 6x plus 3y sama dengan 100. Setelah dieliminasi, hasil yang didapat x sama dengan 30 unit. Kemudian nilai x kita substitusikan ke dalam persamaan 2x plus y sama dengan 100 sehingga didapatkan nilai y sama dengan 40. Sehingga titik D yaitu x y-nya sama dengan 30,40.
Kemudian untuk menghitung profit keuntungan, kita masukkan nilai dari titik D tadi yaitu 30,40 ke dalam persamaan Z sama dengan $7 X plus $5 Y. Nah, setelah dimasukkan didapatkan hasil profit keuntungannya yaitu sekitar $210. Kesimpulannya, titik D adalah titik optimal sehingga perusahaan akan mencapai maksimum jika memproduksi 30 unit meja dan juga 40 unit kursi dengan profit keuntungan $210. Oke, sini ada contoh soal PT Ebo 07 akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra 3 kg dan pembuatan kain sutra dan benang sutra 4 kg dan benang wol 1 kg untuk pembuatan kain wol. Masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk kain sutra dan kain wol. Benang sutra kurang dari 120 kg, benang wol kurang dari 20 kg dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi PT Ebo 07 untuk mendapatkan laba maksimal dengan Z dengan 30 X1 tambah 40 X2? Dapat dilihat sini ada tabelnya. Oke. Langsung ke fungsi tujuan, itu Z sama dengan 30 X1 tambah 40 X2. Fungsi kendala itu benang sutra 3 X1 tambah 4 X2 kurang dari 120, benang wol X2 kurang dari 20, masa kerja 2 X1 tambah 2 X2 kurang dari 40. Batasan non negatif itu X1, X2, S1, S2, S3 lebih dari 0. Ada langkah-langkah pengerjaannya. Pertama itu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan Z sama dengan 30 X1 tambah 40 X2. Jadi max Z kurang dari dikurang 30 X1 kurang 40 X2 sama dengan 0. Selanjutnya kita ada fungsi kendala. Benang sutra 3X1 tambah 4X2 kurang dari 120. Tanda panah ke kanan itu 3X1 tambah 4X2 tambah S1 kurang dari 120. Benang wol itu X2 kurang dari 20. Tanda panah itu X2 tambah S2 kurang dari 20. Setelah itu ada masa kerja 2X1 tambah 2X2 kurang dari 4 jam, 2X1 tambah 2X2 kurang dari 40, 2X1 tambah 2X2 tambah S3 kurang dari 40. Yang kedua itu menyusun persamaan ke dalam tabel. Dapat dilihat ya X1, X2, S1, S2, S3 nilai kanan indeks NB itu dapat dilihat. Yang ketiga itu menentukan kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai baris Z yang memberi nilai negatif dan angka terbesar. Sini X1 nya negatifnya 30 ya, X2 min 40, S1 0, S1 0, S2 0, S3 0, nilai kanannya 0. Oke, yang keempat kita menentukan baris kunci. Menentukan baris kunci adalah nilai indeks terkecil. Indeks sama dengan nilai kanan NK dibagi nilai kolom kunci. Dapat dilihat tabelnya. Indeksnya itu untuk Z itu tidak ada indeksnya. S1 nya itu 30, S2 itu 20, S3 nya itu 20. Yang kelima menentukan nilai baris kunci baru. Baris kunci baru sama dengan baris kunci bagi angka kunci sehingga tabel menjadi sebagai berikut. Dapat dilihat nomor 5. Yang keenam, maksud saya langkah keenam mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang nilai kolom kunci kali nilai baris kunci baru. Dapat dilihat. Oke, yang ketujuh itu masukkan nilai baris baru. Oke, setelah kita masukkan dan diperoleh hasil X2 sama dengan 20, Zmax sama dengan 800. Berikut ini contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Sebuah perusahaan agroindustri kedelai hendak memproduksi 2 buah produk, yaitu produk susu kedelai bubuk dan susu kedelai cair, yang masing-masing memerlukan biaya produksi per unit sebesar Rp12.000 dan Rp24.000. Kedua produk tersebut harus diproses melalui 2 buah mesin, yaitu mesin penggiling kedelai dengan kapasitas sebesar minimal 4 jam orang dan mesin pengolah susu kedelai dengan kapasitas paling sedikit 5 jam orang. Setiap unit produk susu kedelai cair mula-mula diproses pada mesin penggiling selama 1 jam orang, lalu pada mesin pengolahan susu kedelai selama 4 jam orang, sedangkan setiap unit produk susu kedelai bubuk diproses pada masing-masing pada mesin penggiling dan mesin pengolah susu kedelai masing-masing 3 jam orang. Buatlah formulasi primal
dan dual dari persoalan di atas, dan hitunglah berapa lama kombinasi penggunaan mesin penggiling dan mesin pengolah susu kedelai untuk memproduksi produk susu kedelai cair dan susu kedelai bubuk yang optimal sehingga biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimal. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, ubahlah tanda pertidaksamaan yang ada pada fungsi kendala menjadi tanda sama dengan, yaitu dengan memasukkan variabel surplus dan bernilai negatif dan variabel artifisial yang bernilai positif. Yang kedua, masukkan pula variabel surplus dan artifisial ke dalam fungsi tujuan, di mana koefisien untuk variabel surplus sama dengan 0 dan koefisien variabel artifisial sama dengan M. Yang ketiga, semua variabel tidak boleh negatif. Yang keempat, hasil langkah 1 sampai dengan 3 masukkan ke dalam tabel M besar. Yang kelima, tentukan variabel-variabel dasarnya. Yang keenam, hitunglah nilai pada baris Z dengan menggunakan perkalian matriks. Yang ketujuh, hitung pula nilai C sampai Z. Yang kedelapan, tentukan variabel masuk, yaitu dengan memilih nilai C sampai Z yang terkecil, atau bila pada fungsi tujuan A per D untuk minimisasi biaya. Langkah 9 sampai dengan 18 sama dengan penyelesaian metode simplex yang sebelumnya. Yang ke-9, tentukan kolom kunci, yaitu kolom-kolom yang sejajar dengan variabel masuk. Yang ke-10, hitunglah nilai rasio masing-masing dengan rumus rasio sama dengan buka kurung nilai kanan per kolom kunci. Yang ke-11, tentukan variabel keluar, yaitu dengan cara memilih nilai rasio yang terkecil dan positif. Yang ke-12, tentukan baris kunci. Yang ke-13, langkah yang terdapat pada potongan kolom kunci dan baris kunci disebut angka kunci. Yang ke-14, hitunglah nilai-nilai pada baris A2 pada iterasi kedua bagian A2 baru dengan cara seperti ini. Lalu yang ke-15, hitung kembali nilai Z yang baru. Yang ke-16, hitung pula nilai C sampai Z yang baru. Nomor 17, periksalah apakah semua nilai C sampai Z yang baru sudah tidak ada nilai negatif lagi. Bila iya, maka proses perhitungan dihentikan karena solusi sudah optimal. Tetapi jika tidak, maka dilanjutkan dengan langkah 18. 18, ulangilah langkah sejak langkah 8. Maka hasil formulasi persoalan primal, formulasi persoalan dual, dan F per T min biaya sebagai berikut ini. Kemudian kita masuk ke dalam kasus penyelesaian linear programming dengan menggunakan metode simplex. Nah, studi kasus kali ini dilakukan pada PT Radimix yang memproduksi dua jenis cat, yaitu jenis cat interior dan cat eksterior. Nah, kedua jenis cat tersebut menggunakan bahan baku M1 dan M2. Nah, tabel berikut yang menunjukkan data dari problem perusahaan. Nah, ini adalah tabelnya yang disajikan di dalam PPT. Kemudian, survei pasar menunjukkan bahwa permintaan untuk cat interior tidak pernah melebihi permintaan cat eksterior lebih dari 1 ton. Nah, maka tentukanlah kebijakan produksi optimal untuk produksi jenis cat tersebut agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Pertama, kita lakukan formulasi persoalan, yaitu maksimum Z-nya sama dengan 5x1 plus 4x2, di mana x1 plus x2 ini adalah merupakan variabel di dalam persoalan ini. Kemudian batasan-batasannya yaitu 6x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 24, kemudian x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6, min x1 plus x2 kurang dari sama dengan 1, x2 nya kurang dari sama dengan 2, x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Maksimis Z-nya sama dengan 5x1 plus 4x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4. Kemudian diubah menjadi Z dikurang 5x1 dikurang 4x2 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan 6x1 plus 4x2 plus S1 sama dengan 24 sebagai raw material M1. Kemudian x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 6 sebagai raw material M2 min
X1 plus X2 plus S3 sama dengan 1 sebagai market limit, X2 plus S4 sama dengan 2 sebagai demand limit. Jadi X1, X2, S1, S2, 3, S4 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kita masukkan data-data persamaan tadi ke dalam tabel simplex. Nah, kemudian kita lakukan iterasi 1 dengan menentukan kolom kunci dan baris kunci. Di mana kolom kuncinya yaitu kolom X1 dan baris kuncinya baris kunci S1. Karena kolom X1 memiliki negatif terbesar. Kemudian kita lakukan iterasi kedua dengan rumus row 1 aksen sama dengan row 1 dibagi dengan 6. Kemudian untuk row 2 aksen sama dengan R2 dikurang 2 dikali R1 aksen. Nah, setelah dilakukan iterasi kedua, maka didapatkan solusi yang optimal. Nah, untuk kesimpulannya, perusahaan dapat memproduksi 3 ton cat eksterior per harinya dan 2 ton cat interior per harinya dengan profit keuntungannya yaitu $21.000.